Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang santai tentang pendidikan di ITB. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa baru angkatan 2021 baik untuk program sarjana, magister, doktor maupun program profesi. Bersama saya sudah hadir Ibu Paramasanti. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Irma Damayanti dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, Program Studi Seni Rupa. Saat ini kebetulan saya juga bekerja di Direktorat Pendidikan untuk Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Pendidikan. Berikutnya saya ditemani oleh Ibu Santi. Silakan Bu Santi memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Bu Irma. Langsung saja ya perkenalan. Jadi saya Paramasanti. Sehari-hari saya dosen di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL). Bidang ilmu atau masuk kelompok keahliannya adalah kelompok keahlian teknik lepas pantai. Jadi nanti yang di FTSL, kalau saya mengajarnya di teknik kelautan. Jadi program studi sarjana dan magister teknik kelautan. Nah, sama seperti dengan Bu Irma, saya juga saat ini sedang mengemban tugas di kantor Direktorat Pendidikan sebagai Kasubdit Administrasi Pendidikan. Jadi Dulu kita Bu Irma juga di sama-sama sana ya. Jadi kita sama-sama di Direktorat Pendidikan. Nah, jadi tepat sekali ya Bu ya, di podcast hari ini kita akan membahas tentang pendidikan di ITB. Betul. Mungkin Bu Santi bisa mengawali pembicaraan kita hari ini dengan program-program pendidikan yang kebetulan ada di ITB. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Irma. Jadi kita bercerita aja ya. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja Bu. Di ITB ini kita punya yang namanya program akademik dan juga program profesi. Ya. Kalau program akademik itu tadi Bu Irma sebetulnya juga sampaikan mahasiswa ada mahasiswa sarjana, kemudian ada magister dan doktor. Ya, kalau program profesi kita ada profesi apoteker dan juga program profesi insinyur. Ya. Nah, kemudian selain program, kita juga punya kampus ya Bu ya. Iya betul, kita punya kampus yang beragam ya Bu ya. Iya betul, ada di beberapa lokasi ya. Jadi ITB Kampus Ganesha yang tertua begitu ya. Dan kemudian setelah itu ada kampus Jatinangor dan kemudian juga ada ITB Kampus Cirebon. Iya Bu Irma. Ya, selain kita punya kampus yang beragam, kemudian juga jenjang program yang berbeda, kita juga punya kekhasan ya Bu Santi ya, baik dalam ujian saringan masuk maupun juga dalam tahapan di sarjana ya. Mungkin Bu Irma langsung cerita apa tuh khasnya? Khasnya kalau ujian saringan masuk di ITB, sebetulnya kalau di perguruan tinggi negeri lain, mereka menerima mahasiswa langsung ke program studi. Betul begitu ya Bu Santi ya? Betul. Ya, sementara kami di ITB menerima mahasiswa masuk dulu ke fakultas atau sekolah. Sebagian besar. Sebagian besar. Kecuali memang ada jalur peminatan ya Bu Santi ya, yang sejak awal mereka memilih berdasarkan program studi yang memang membuka jalur peminatan seperti itu. Kemudian kekhasan lainnya TPB ya Bu Santi ya. TPB itu singkatan dari tahap pertama bersama. Nah, yang membedakan ITB dengan perguruan tinggi negeri lain di Indonesia adalah kita punya tahap pertama bersama. Jadi pada saat mahasiswa diterima sebagai mahasiswa ITB, di tahun pertama mereka sama-sama akan mendapat pembekalan ya Bu ya, tentang ilmu yang kemudian nanti akan diperdalam di program studi, kemudian juga bagaimana mempelajari iklim ilmiah di perguruan tinggi, kemudian cara belajar yang baik. Di mana di TPB ini mereka biasanya diberikan mata kuliah yang kurang lebih seperti apa tuh? Sama untuk yang serumpun ya Bu ya. Iya betul. Ya, kalau yang untuk cluster, yang gitu. kalau yang saintek kan dapat Mafiki ya. Yang di SMA juga kita udah pernah tahu lah Mafiki itu yang apa ya? Sulit-sulit itu ya. Matematika, fisika dan
kimia ya Bu ya. Iya. Termasuk juga mungkin mata kuliah umum seperti bahasa Indonesia yang kalau di ITB kita menyebutnya tata tulis karya ilmiah. Kemudian juga bahasa Inggris yang memang mata kuliah wajib untuk perguruan tinggi di Indonesia. Ada mata kuliah olahraga juga ya. Ada mata kuliah juga olahraga ya yang mungkin di tempat lain tidak ada atau belum ada. Nah, kemudian juga ada yang soshum ya Bu Santi ya. Yang soshum ini seperti misalnya sekolah bisnis dan manajemen atau fakultas saya, Fakultas Seni Rupa dan Desain yang memang punya kekhasan sendiri ya, sehingga mereka tidak mendapatkan mata kuliah matematika, fisika dan kimia, tapi mata kuliah yang lebih khas fakultasnya. Seperti misalnya yang saya hafal sekali di FSED, mereka banyak mata kuliah praktik seperti misalnya rupa dasar 2 dimensi, rupa dasar 3 dimensi, menggambar yang memang di tahap sebelumnya di SMU itu tidak pernah dipelajari. Jadi betul-betul diperkenalkan ya di TPB saya itu ini. susah Bu. Oke. Tidak berbakat ya. Nah itu ya, jadi mata kuliah itu ya Bu ya yang dipelajari di TPB. Lalu Bu, sebetulnya kalau kita ngomong status aktif mahasiswa di ITB itu gimana sih Bu? Yang disebut sebagai mahasiswa aktif, mahasiswa tidak aktif. Iya. Jadi ini yang juga perlu diperhatikan ya oleh mahasiswa ya Bu Irma ya. Jadi kita punya status mahasiswa aktif itu sebetulnya seperti apa sih gitu ya? Iya betul. Mahasiswa aktif itu adalah mahasiswa yang selalu melakukan pendaftaran ya di setiap semesternya. Terdaftar secara resmi ya Bu betul, ya? secara resmi. Jadi mahasiswa itu bukan otomatis ketika diterima di ITB kemudian dianggap aktif terus sepanjang sampai dia lulus, tidak seperti itu. Jadi di kita ada yang namanya proses daftar ulang menuju setiap awal semester gitu ya. Nah, ketika mahasiswa melakukan proses pendaftaran ulang dan itu selesai prosesnya, tercatat secara resmi di semester itu, maka mahasiswa masuk di dalam kategori mahasiswa aktif begitu ya. Nah, memang ini menjadi perhatian karena harus hati-hati ya Bu Irma ya. Jadi ada beberapa hal di ITB itu mahasiswa mempunyai hak untuk mendapatkan layanan akademik, pembelajaran, pencatatan penilaian itu ketika mahasiswa berstatus aktif ya. Kalau mahasiswa tidak melakukan pendaftaran ulang di satu semester, maka apapun proses akademik yang dia ikuti itu secara dianggap tidak sah ya Bu ya. Betul. Dan ITB secara peraturan itu tidak mengakui ya kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dengan status tidak aktif begitu. Iya, betul. Ya. Tadi bicara daftar ulang ya Bu Irma. Iya. Bu Irma mungkin juga tahu ya kita seringkali kayaknya ini adalah pokok pembahasan yang selalu tidak pernah terlewat untuk kita sampaikan ke terutama mahasiswa baru. Daftar ulang itu selalu harus dilakukan setiap semester sejak mahasiswa itu diterima di ITB. Tapi selalu kasusnya itu berulang dari semester ke semester. Nah, mungkin Bu Santi bisa cerita nih terkait daftar ulang ini. Jadi meskipun tadi ya setiap semester, tapi seringkali ada saja kasus dari mahasiswa-mahasiswa yang sebetulnya sudah mencapai semester yang tinggi gitu ya Bu ya. Jadi semester 7 gitu ya. Kemudian ada kasus yang yang dilakukan karena kelalaian dalam proses daftar ulang gitu. Betul. Baik, jadi tadi untuk menjaga status mahasiswa aktif itu mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang ya. Nah, mungkin secara garis besar kita di sini ya Bu ya. Jadi secara garis besar menyampaikan bahwa proses pendaftaran ulang itu ada beberapa beberapa tahap atau beberapa proses ya. Ada jadwalnya juga kan ya Bu ya biasanya ya. Betul. Jadi proses daftar ulang ini tidak bisa dilakukan setiap saat terbuka begitu ya mahasiswa. Jadi tadi Bu Irma mengingatkan ada jadwal, betul, itu jadwalnya tertera di dalam kalender pendidikan ya Bu. Jadi kalender pendidikan itu adalah informasi yang terbuka untuk seluruh mahasiswa. Mahasiswa bisa mengunduh kalender pendidikan di sistem informasi akademik kita begitu ya. Dan di sana tercantum jadwal
kapan mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang. Ada masanya, ya. Dan jadi semua kegiatan akademik betul, sebetulnya tertera di sana, terinformasikan di betul. kalender pendidikan. Jadi tidak ada alasan ya Bu ya, tidak Iya, tahu ya. harusnya ya. Iya. Betul. Nah, kembali lagi ke masalah pendaftaran ulang. Tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa proses atau tahapan di pendaftaran ulang ya. Jadi pendaftaran ulang itu dianggap selesai kalau mahasiswa itu sudah menjalankan setiap prosesnya ya. Jadi proses yang pertama adalah mahasiswa harus melakukan pengisian rencana studi. Ya. Jadi pengisian rencana studi itu adalah mata kuliah apa yang akan diambil oleh mahasiswa gitu ya selama 1 semester yang akan dijalani begitu. Rujukannya kurikulum ya Bu ya? Betul, kurikulum. Jadi nanti mahasiswa melakukan pengisian rencana studi di sistem informasi akademik atau SIEX gitu. Nanti di sana ada mata kuliah yang dapat diambil dan tentu tadi Bu Irma mengingatkan rujukannya adalah kurikulum gitu ya. Jadi mahasiswa harus memenuhi kurikulum setiap program studi yang di mana mahasiswa itu belajar begitu ya. Betul. Jadi ada mata kuliah wajib apa yang harus diambil pada semester yang akan dijalani, maka itu yang harus didahulukan begitu ya. Jadi mahasiswa memilih mata kuliah itu dan kemudian jika ada slot SKS yang masih bisa dia ambil, bisa diisi dengan mengambil mata kuliah pilihan begitu ya. Jadi itu pada tahapan pertama tadi ya Bu ya. Nah dalam proses itu dosen wali akademik juga terlibat kan ya Bu ya? Betul. Artinya memberikan mungkin guidance, kemudian mengarahkan mahasiswa. Betul. Mungkin Bu Santi bisa cerita. Iya betul. Jadi itu setelah mahasiswa di tahap pertama pengisian rencana studi, kemudian masuk ke tahap berikutnya adalah tadi perwalian ya. Jadi perwalian akademik itu adalah kegiatan di mana mahasiswa berkomunikasi, menyampaikan rencana studinya kepada dosen wali dan dosen wali mungkin akan mempertimbangkan seperti apa begitu ya. Nah kemudian sampai harus ditutup dengan pada sub tahap itu ya. Jadi harus ditutup dengan persetujuan dosen wali ya. Nah persetujuan dosen wali itu harus dilakukan oleh dosen wali di sistem informasi akademik juga. Jadi memang semua proses perwalian, pendaftaran mata kuliah itu dilakukan melalui aplikasi sistem informasi akademik atau SIEX ya Bu ya. Betul. Dan itu harus ada di jadwal tadi ya Bu ya. Jadi sudah termasuk kepada proses perwalian, sudah termasuk kepada persetujuan dosen wali gitu ya. Nah seringkali kalau sekarang situasinya kan daring ya Bu ya. Iya, betul, jadi mungkin mahasiswa harus berkomunikasi entah wali mengadakan forumnya, berkirim pesan gitu dulu, ya, apa begitu. pakai Zoom misalnya. Betul. Nah meskipun secara misalnya di dalam komunikasi itu dosen wali sudah menyatakan persetujuan, tapi kembali lagi bahwa tahap itu dianggap selesai kalau dosen wali menyetujui lewat sistem. Jadi mahasiswa harus melakukan kontrol ya Bu ya. Betul. Melakukan kontrol apakah dosen wali sudah menyetujui atau belum gitu ya. Jadi bukan sekedar mengisi kemudian membiarkan gitu ya, tapi juga ikut memantau prosesnya supaya mahasiswa juga yakin bahwa pengambilan mata kuliahnya memang sudah sah sudah disetujui oleh wali. Mungkin Bu Irma juga dulu sering ya, kita di Direktorat Pendidikan setiap harinya menerima surat banyak ya Bu ya. Iya, permohonan karena terlambat mendaftar. Iya betul. Atau lupa ini ya Bu ya, lupa menekan tombol submit gitu. Iya, jadi itu nanti akan menjadi isu ya. Jadi mungkin kita sharing kepada mahasiswa terutama mahasiswa baru ya. Jadi beberapa kasus yang pernah terjadi beberapa kali atau sering terjadi ya itu pendaftaran ulang tidak selesai karena mahasiswa lupa klik tombol submit. Jadi ketika pengisian rencana studi di sistem informasi akademik itu ada tombol submit ya. Dimana ketika tombol submit itu baru kemudian rencana studi daftar mata kuliah itu akan muncul di halaman sistem informasi akademiknya dosen wali. Nah kalau misalnya lupa ya dosen wali tidak bisa melihat seperti apa rencana studinya dan tidak bisa melakukan persetujuan begitu. Jadi itu seringkali kelalaian ya. Jadi mungkin mahasiswa menganggap bahwa sudah memilih mata kuliah sudah gitu ya selesai. Nah jadi mungkin dari pembahasan ini yang perlu kita tekankan ya Bu ya. Jadi mahasiswa di dalam jadwal yang diberikan untuk masa pendaftaran ulang itu harus betul-betul memonitor begitu ya. Dan kemudian sampai dosen walinya sudah melakukan persetujuan dan kemudian tahapan berikutnya adalah
Download KSM, unduh Iya, KSM. iya, Iya, pengunduhannya. pengunduhan Kalau KSM. dulu kan KSM itu bentuknya masih harus Iya, hard copy ya hard Bu ya, copy. yang kemudian pada saat kita mengikuti kegiatan Iya, ujian, ujian kita harus harus perlihatkan ditunjukkan, pada betul. dosen ya, supaya Betul. kemudian, oh iya ini memang tercatat secara resmi. Secara Kalau resmi. sekarang diunduh ya Bu ya, Diunduh, jadi bisa betul. soft copy, Iya. mahasiswa bisa simpan di apakah Iya. di Iya. handphone ataupun juga di laptop ya, yang Iya. sehingga gampang diperlihatkan ketika kemudian Iya, mengikuti iya. ujian. Nah, Bu Irma mungkin sebagai penekanan juga ya. Jadi bahwa tadi tahapan terakhir di dalam proses pendaftaran ulang itu adalah mahasiswa harus mengunduh KSM. Betul. Jadi biasanya itu ada waktunya di masa akhir pendaftaran ulang diunduh gitu KSM-nya. Kenapa sebetulnya perlu diunduh ya Bu ya? Karena sudah disetujui dan lain sebagainya. Itu adalah sebetulnya salah satu tahapan di mana mahasiswa juga itu yang pertama adalah sebagai bukti ya, bukti resmi. Itulah daftar mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dan juga disetujui oleh dosen wali. Betul. Dan mahasiswa harus memastikan lagi, kembali lagi memastikan lagi bahwa di KSM itu daftarnya betul mata kuliah yang ingin dia ambil. Karena kadang-kadang satu dan lain hal Bu. Jadi misalnya persetujuan dosen wali itu biasanya kan per mata kuliah gitu ya. Betul. Dan kemudian dosen wali ada terlewat dan seterusnya dan mahasiswa tidak memeriksa begitu ya, ada yang terlewat oleh dosen wali dalam persetujuannya, sehingga yang muncul itu tidak sesuai dengan apa yang mahasiswa rencanakan pada saat pengisian, sehingga berbeda gitu kan ya. Tapi kadang-kadang setelah unduh pun tidak dibuka lagi tuh oleh mahasiswa. Jadi ini yang harus kita ingatkan juga ya Bu ya. Jadi setelah unduh mahasiswa harus buka dan melihat gitu. Jadi sebetulnya nanti dari KSM atau kartu studi mahasiswa itulah bahwa itu adalah catatan resmi mahasiswa terdaftar di setiap mata kuliah, termasuk nanti ada kelasnya ya Bu ya, kelas berapa. Misalnya mata kuliah diselenggarakan secara paralel gitu. Jadi mahasiswa ini masuknya di kelas yang mana. Yang mana. Nanti akan masuk sebagai daftar peserta kelas itu gitu ya, secara resmi ya Bu ya. Jadi kalau misalnya tidak daftar ulang ya itu tidak akan muncul di daftar peserta kelas dan itu juga nanti kalau ujian nggak akan bisa dimasukkan ke sistem juga begitu ya. Dan kalau ada kesalahan pengisian misalnya ya Bu ya, atau misalnya ketika perkuliahan sudah berjalan, ternyata ada mata kuliah yang jadwalnya bentrok nih misalnya. Betul. Itu masih mungkin kan ya Bu ya dilakukan perbaikan, apakah pembatalan mata kuliah atau menambah mata kuliah baru. Kalau mata kuliah baru kalau ternyata dirasa wah saya punya jadwal yang dalam seminggu masih kosong nih gitu, kelihatannya bisa digunakan untuk mengambil mata kuliah pilihan. Itu ada periodenya juga kan ya Bu ya? Ada, betul. Jadi itu yang kita namakan perubahan rencana studi ya, PRS gitu ya. Betul. Jadi PRS ini adalah masa di mana mahasiswa bisa mengubah rencana studinya. Jadi mengubah ini bisa menambah, bisa juga mengurangi. Dan kembali lagi yang perlu ditekankan adalah saat perubahan rencana studi artinya mahasiswa harus lagi melakukan perwalian lagi, pengisian lagi, perwalian lagi, dan juga pengunduhan KSM lagi, begitu betul. Ya. Jadi memastikan bahwa perubahan rencana studinya tercatat dan itu akan mengubah dari rencana studi yang sebelumnya. Biasanya masaknya itu berapa minggu ya? 4 minggu ya Bu Irma ya. 4 minggu setelah perkuliahan dimulai biasanya kurang lebih. Kan bisa juga kan ada sanksi ya Bu bagi mahasiswa yang tidak mendaftar. Sanksi terberat itu kalau mahasiswa tidak mendaftar 2 semester berturut-turut dalam peraturan akademik dan kemahasiswaan ITB yang terbaru tahun 2021. Itu sanksinya yang bersangkutan bisa diberhentikan dari Institut Teknologi Bandung ya Bu ya. Kalau 2 semester berturut-turut tidak mendaftarkan diri. Nah kalau Bu, kalau ternyata ada mahasiswa nih 1 semester dia tidak mendaftar karena satu dan lain hal, mungkin karena lalai atau mungkin karena hal lain, kemudian dia ingin aktif lagi sebagai mahasiswa, itu ada prosedurnya juga kan ya Bu ada ya? prosedurnya. Biasanya Bu Irma biasanya saya lupa biasanya bagian saya. Jadi bagi mahasiswa yang 1 semester tidak mendaftar karena satu dan lain hal, untuk bisa menjadi mahasiswa aktif kembali, dia harus mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Tentu saja juga direkomendasikan oleh Dekan Fakultas atau
sekolah Sekolah, untuk betul. tahap sarjana. Betul. Kalau untuk tahap magister Magister. dan doktor harus ada juga rekomendasi Dari selain dari dekan ya, fakultas dan sekolah, dekan sekolah sekolah pasca pasca sarjana ya. sarjana, betul. Maka kemudian nanti rekomendasi itu yang akan menjadi pertimbangan Pertimbangan. ITB. Ya. Nanti masuk ke bagian Bu Bagian Santi, administrasi pendidikan, apakah yang bersangkutan itu itu bisa mendaftar mendaftarkan kembali kembali. ataupun tidak. Tidak. Kecuali yang 2 semester berturut-turut ya Ya, Bu ya. iya, Walaupun juga ITB saya betul. rasa cukup bijak juga. Iya. Artinya walaupun di peraturan akademik dituliskan bahwa akan diberhentikan dari Iya, ITB, pengunduran diri ya. sebetulnya prosesnya juga tidak Iya, semudah itu ya. iya. Kita selalu mencoba membangun Memberikan komunikasi dulu ya Bu ya. betul, betul. Oke, Iya, betul seperti itu. betul. Nah kalau tadi ada kasus seperti misalnya mahasiswa 1 semester tidak mendaftar Iya. dan kemudian semester berikutnya akan mendaftar lagi, Mhm. maka setelah mengajukan permohonan dan Mhm. kemudian permohonan itu disetujui, maka mahasiswa juga harus melakukan pendaftaran yang semester yang ke Mhm. belakang untuk 0 SKS ya Bu ya. Jadi Mhm. sebetulnya selama mahasiswa itu menjalankan program pendidikan di ITB itu Mhm. harus setiap semesternya terdaftar. Iya, Sebetulnya iya. seperti itu ya. Mhm. Jadi kalau misalnya ada yang terlewat, juga selain mendaftarkan untuk semester yang Mhm. berikutnya, dia harus mendaftar 0 SKS juga, Mhm. begitu. Nah seperti itu. Nah kemudian tadi saya teringat apa ya Bu? Soalnya banyak sekali nih kasus-kasus Iya, untuk iya, iya. oh mungkin ini ya Bu Irma, yang saya ingat di peraturan akademik yang baru Iya. 2021 itu juga ada beberapa ada pasal yang menuliskan tentang kalau mahasiswa terlambat melakukan pendaftaran ulang di Mhm. luar masa yang kita berikan. Iya, betul. Misalnya di luar masa setelah FRS atau setelah PRS itu ada Mhm. konsekuensinya ya Bu ya. Mhm. Iya, Jadi ada betul. Pengurangan batasan ya, iya, batasan batasan SKS yang ya. bisa diambil. Jadi Iya, mungkin betul. di kesempatan ini kita tidak detail Iya, bacanya iya. supaya mahasiswa Ya juga baca baca ya. ya. Ya karena sebetulnya peraturan akademik dan kemahasiswaan ITB itu Ya. bisa diunduh ya Bu ya, Betul, bisa betul. diunduh di laman Sistem situs informasi, akademik kan, sistem informasi ya akademik, CX gitu. Jadi CX. kalau kami sih menyarankan Iya. memang setiap mahasiswa ITB Iya. harus mau menyempatkan Iya. waktu ya Bu ya, Iya, betul. mempelajari isi dari peraturan akademik. Betul. Karena bagaimanapun semua problem atau semua proses akademik rujukannya adalah ke peraturan akademik dan Iya, kemahasiswaan. termasuk sebetulnya bagaimana si X ini bekerja ya Iya, Bu ya, betul. dalam hal misalnya untuk proses pendaftaran ulang. Nah, Mhm. secara sistem kita membuat setting bahwa Mhm. kalau kasusnya seperti ini, misalnya ada batasan jumlah SKS maksimum yang bisa diambil oleh mahasiswa. Iya. Itu kan akan kita generate secara Prasyaratnya sistem ya. seperti apa Dan ya itu Bu ya? sebetulnya mengikuti apa yang tercantum di peraturan Mhm. akademik begitu Iya. ya. Nah kan kalau sekarang sebagai mahasiswa baru kita masih merasa mungkin euforia gitu, masih Iya. bersyukur, Iya. masih merasa bahagia, bangga menjadi bagian dari ITB. Tapi kan mungkin dari waktu ke waktu target kita pada akhirnya adalah kelulusan. Kelulusan. Nah kalau bicara soal lulus berarti kan kita bicara tentang waktu studi Waktu nih studi. Bu Nah, ya. itu Ini kayaknya waktu wilayahnya Bu studi. Irma. Iya. Gimana Bu Jadi Irma ada memang waktu studi? kalau kita bicara Iya. waktu studi itu sudah tertulis ya Bu ya, Iya. tertulis dengan jelas Mhm. di peraturan akademik dan Iya. kemahasiswaan. Bahwa misalnya untuk sarjana itu Iya. waktu studinya 4 tahun, kalaupun karena satu dan lain Iya. hal kemudian ada permohonan perpanjangan waktu Perpanjangan. studi itu Iya. maksimal 6 tahun. Iya, betul. Nah, hanya kalau untuk tahap sarjana karena di awal tadi kita bicara bahwa TPB. ITB itu punya Khas. kekhasan ya, punya TPB. Iya. Jadi TPB di ITB itu waktu studinya Iya. adalah maksimal 2 Maksimal tahun 2 ya. tahun. Jadi diharapkan memang 1 tahun sudah selesai dengan IP minimal 2. Minimal 2. Tapi kalau dalam Betul. 1 tahun pertama di TPB IP-nya di bawah 1, itu juga Otomatis dalam di dalam peraturan akademik betul. akan diberhentikan Diberhentikan. sebagai Iya. mahasiswa ITB. Jadi memang seperti kawah candra di muka ya TPB ini gitu kan, untuk melihat Iya. bagaimana kemudian mahasiswa bisa beradaptasi Iya. untuk Proses yang selanjutnya. selanjutnya. Kemudian kalau untuk magister itu Mhm. masa studinya 2 tahun. Normalnya. Kalaupun
diberikan perpanjangan dengan pertimbangan Iya. khusus ya, karena kan biasanya pertimbangan ini harus ada alasan yang Iya. kuat, harus Ada mengajukan rekomendasi juga ya. Iya. permohonan ke wakil rektor Betul. bidang akademik dan kemahasiswaan, Iya. harus ada rekomendasi Rekomendasi, baik betul. untuk tahap sarjana, magister, Iya. atau doktor ya Doktor, Bu ya. betul. Nah untuk magister ini memang 2 tahun, Mhm. kalaupun mendapatkan perpanjangan Mhm. karena pertimbangan-pertimbangan khusus dan Mhm. kebijakan ITB itu maksimal 3 3 tahun. tahun. Sementara kalau doktor itu masa studinya 4 4 tahun. tahun, Iya. kalaupun misalnya karena satu dan lain hal harus mengajukan permohonan Iya. perpanjangan karena tidak otomatis Betul. kan ya Bu ya, Iya. maka maksimal adalah 6 6 tahun. tahun. Jadi saya rasa kita sudah harus membuat planning ya, Planning. memanage kegiatan supaya bagaimana caranya kalau bisa diselesaikan tepat waktu, Iya. mengapa tidak gitu Betul. ya. Bu Irma nih kesehariannya ya selalu Iya, kebetulan kalau monitoring dan evaluasi pendidikan kaitannya dengan dengan permohonan permohonan. mahasiswa Iya, yang iya, batas waktu batas waktu studinya studi. sudah mulai habis Hampir ya. Jadi ya, setahun habis. sebelum batas waktu studi itu Sudah habis, ada mahasiswa ada memang ya kami juga kita Iya. kan punya sistem Sistem peringatan peringatan dini ya, dini, early betul. warning system. Jadi setahun sebelum batas waktu studinya habis, Mhm. mahasiswa, kemudian dosen wali Dosen wali, ya. akademik, ketua program studi sampai ke tingkat fakultas Fakultas, atau iya. sekolah Mhm. sudah mendapatkan informasi Informasi, dan ya. mereka sudah bisa melakukan coaching gitu ya, Iya, iya. pembimbingan kepada Iya. mahasiswa ya supaya kemudian bisa menyelesaikan studinya sesuai dengan batas waktu Iya. yang tersedia gitu, Iya. kurang lebih Bu seperti Irma, saya itu. jadi ingat ini, rasanya pernah ada kasus ya Bu ya. Tadi Bu Irma menyinggung batas waktu studi TPB Iya, gitu ya. betul. Nah kalau di ITB ini kan meskipun dia TPB ada mata kuliah yang belum lulus Iya, misalnya, betul. mahasiswa boleh mengambil mata kuliah program studi kan ya untuk tingkat berikutnya gitu ya. Tapi tetap saja bahwa waktu studi ini tetap waktu studi TPB-nya tetap berjalan ya Bu ya. Jadi kita tidak mengharapkan mahasiswa baru mengalami itu gitu ya. Tapi kalau misalnya ada mata kuliah yang belum lulus, kita akan meminta mahasiswa untuk fokus dulu menyelesaikan, betul, diprioritaskan dulu mengambil mata kuliah TPB karena ada batas waktu studi lebih awal begitu ya. Karena pernah ya Bu ya, Iya, pernah kasus yang terjadi sudah gitu. dia banyak mengambil mata kuliah perkuliahan di program studi tapi terlewat TPB-nya betul, begitu ya. betul. Jadi kembali lagi itu mungkin satu hal yang perlu mendapat perhatian ya. Nah mungkin Bu Santi karena tadi ya kekhasan ITB itu menerima mahasiswa masuk ke fakultas atau Iya. sekolah. Iya. Artinya ketika dia lulus TPB, mahasiswa ini kemudian akan istilahnya dijuruskan ke program Gimana studi. itu Nah penjurusan? gimana nih soal penjurusan ini karena wilayahnya Bu Santi nih masalah penjurusan. Iya, jadi ada Itu lewat angket kan ya iya Bu ya? betul. Jadi ada angket kuesioner yang mahasiswa nanti diberikan informasinya kapan harus mengisi itu gitu ya. Ada 3 kali pengisian. Jadi itu adalah minat sebetulnya mahasiswa ingin ke program studi mana gitu ya. Jadi 3 kali ditanyakan seperti itu dan pengisiannya sama melalui sistem informasi akademik ya Bapak. Jadi mahasiswa jangan sampai terlewat ya. Karena kalau terlewat ya nanti dianggap bahwa minatnya bisa disampaikan ke program studi yang nanti mungkin peminatnya ya masih bisa kurang, yang masih bisa menampung begitu ya. Jadi betul. itu harus menjadi perhatian betul. Jadi memang kalender pendidikan, peraturan akademik dan kemahasiswaan itu betul-betul harus dijadikan pegangan ya Bu ya, supaya studinya bisa lancar. Jadi bukan hanya kegiatan perkuliahannya saja ya, kurang lebih seperti itu. Betul Bu Irma. Oke. Kemudian ada apa lagi nih Bu? Kita ngobrol. Sebetulnya tadi kita sudah menyinggung ya soal pengunduran diri ya. Jadi bagi mahasiswa yang masa studinya sudah habis bahkan setelah perpanjangan, sebelum diberhentikan mereka akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri. Nah pengunduran diri ini disampaikan kepada wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan. Tapi tetap ya Bu ya harus melalui rekomendasi atau persetujuan dari dekan sekolah atau fakultasnya, kurang lebih seperti itu. Sampai nanti diresmikan SK ya Bu ya, ada SK. Kita sih berharap ya
nggak ada lah mahasiswa yang harus Iya, diberhentikan, terutama DO ya, DO iya, yang paling iya, kita paling kita hindari ya, hindari. walaupun ya dengan berat hati tetap ada Iya, SKDO yang diterbitkan karena memang ada mahasiswa yang misalnya 2 semester mhm, berturut-turut tidak mendaftar, kita sudah sudah coba dicoba. kontak dengan berbagai cara Iya, tapi ternyata tidak pernah ada tanggapan. iya, tidak ada Atau respon. biasanya kalau menyangkut mahasiswa baru itu, Mhm, mereka misalnya di tahun kedua atau justru di tahun pertama juga gitu, begitu dia diterima di ITB, dia juga mungkin diterima di oke, di perguruan perguruan tinggi tinggi yang lain. lain dalam dan luar negeri, Iya, pindah tanpa kemudian melaporkan iya, atau mengajukan pengunduran iya, diri. iya, Jadi ditinggal begitu saja sehingga ya mau tidak mau 2 semester kemudian, mohon iya, maaf bukan 2 tahun, 2 semester kemudian mhm, kita terpaksa menerbitkan SK SKDO, iya. pemberhentian gitu. Sekarang sebetulnya, isunya adalah, semua kegiatan akademik yang Mhm, dilakukan oleh mahasiswa itu akan iya. dilaporkan ke pangkalan Pangkalan data, data dikti ya, Bu, iya, ya? Iya. pendidikan tinggi ya di Iya, Kementerian Pendidikan. iya, Jadi termasuk tadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang dinyatakan DO, begitu itu iya. juga akan Iya, terlaporkan, seperti itu betul, ya. iya. Jadi mungkin ya, eee, untuk menjadi perhatian lagi. Iya, untuk menjadi perhatian walaupun kita selalu berdoa yang Iya, terbaik tidak, ya, iya Bu, ya? betul betul. Iya, oke. Nah, selain kemudian tadi ya terkait Mhm, pendaftaran, kemudian status iya. mahasiswa yang sebetulnya berkaitan dengan aktif tidak aktif, ada juga kan ya, Bu, ya, kesempatan untuk cuti misalnya. Cuti Betul. atau penghentian studi sementara ya Sementara. kalau di peraturan Iya akademik iya, istilahnya. sebutannya, iya. Iya, iya. Nah, cuti ini gimana nih, Bu, Santi aturannya? Iya. Jadi sebetulnya, cuti itu ada beberapa kasus ya, Bu, ya. Iya. Jadi yang selama ini sering, dilakukan itu Mhm. adalah karena misalnya mahasiswa harus, harus belajar, Mhm. mengikuti program exchange Iya, misalnya ya, student atau exchange atau atau double degree. sakit atau mungkin Iya, iya, atau sakit gitu ya, sehingga, mhm, ya ada permintaan iya, cuti. iya, Jadi kembali lagi sama seperti, apa ketika mahasiswa, meminta sesuatu di luar proses pendidikan yang iya, normal, itu mhm, harus ada permintaan iya, yang tertulis termasuk ya, tertulis, iya, betul, termasuk mhm, cuti. mhm, Nah, nanti kalau misalnya, permohonannya disetujui, mhm, mahasiswa tetap harus melakukan pendaftaran iya, ulang ya, Bu, pendaftaran ya, 0 nol SKS ya, SKS, Bu, ya ya? Iya, betul. Jadi pendaftaran 0 SKS untuk menyatakan bahwa mahasiswa itu iya, sebetulnya masih tercatat, begitu ya, masih betul, tercatat di sebagai mahasiswa ITB, iya. begitu. Jadi seperti itu untuk Dan cuti. cutinya baru Mhm. sah ketika kemudian sudah ada SK SK, yang betul diterbitkan ya, betul betul. SK Wakil Rektor Iya, biasanya gitu betul, yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan cuti. Dan cuti. cuti ini juga sebetulnya tidak otomatis mahasiswa mengajukan kemudian disetujui kan ya, Bu, Disetujui, ya. betul. Kita harus lihat juga Betul alasannya gitu, betul. alasan cutinya apa, bukti-buktinya Iya seperti apa baru nanti iya, diproses lebih diproses, lanjut. betul. Oke. Nah, mungkin Mhm. yang sekarang sedang ramai nih, Bu, kalau Iya, Bu. di perguruan tinggi di Indonesia itu MBKM nih. Kebetulan kan Bu Santi juga, Eee, terlibat aktif iya ya di persiapan MBKM iya ini. iya, Mungkin bisa sedikit, sedikit cerita cerita. nih buat para Iya, mahasiswa ya, siapa betul. tahu sudah berencana, "Wah, saya mau ambil Mhm. satu course misalnya satu Iya mata kuliah di luar ITB atau iya misalnya magang iya, di perusahaan atau di betul industri." Mungkin Bu betul. Santi bisa sharing. Iya. Jadi sekarang tadi yang Bu Irma sampaikan ya, MBKM atau Merdeka Belajar, Kampus Kampus Merdeka ya, Merdeka. ini sebetulnya ada, hal yang, sekarang menjadi menjadi topik gitu ya, Iya, topik hangat di, universitas atau di perguruan tinggi mhm, begitu ya. Jadi sebetulnya kalau secara, nasionalnya mhm, itu kan muncul karena ada peraturan menteri yang menteri, baru ya, mhm, Permendikbud yang baru tentang standar nasional. mhm, Di mana kurang lebih isinya adalah bahwa, pemenuhan kurikulum iya, dari program studi. Misalnya mhm, untuk tahap sarjana itu ada 144 SKS mhm, minimal iya gitu, betul, dan dinyatakan bahwa pemenuhan itu tidak harus melalui perkuliahan di iya, program studi di ITB. mhm, Tapi mahasiswa memiliki hak untuk pemenuhannya itu melalui kegiatan lain di mhm. luar. Hak Di ya luar, Bu ya, iya, bukan hak, kewajiban ya bukan jadi kewajiban. Jadi MBKM itu, tidak, iya, tidak untuk seluruh mahasiswa menjalankan iya, itu. Jadi mhm, mahasiswa
kalau berminat begitu ya. Jadi Iya. nanti bisa dibicarakan dengan program studi karena Mhm. nanti ada harus pertimbangan semuanya harus melalui persetujuan program studi Oke. begitu. Ya, jadi nah karena tadi pemenuhan kurikulum itu dimungkinkan melalui kegiatan Mhm. di luar perkuliahan. Jadi tadi Bu Irma menyampaikan salah satu bentuk kegiatannya Mhm. bisa magang, misalnya di Iya. industri begitu ya. Dan kemudian misalnya ada proyek kemanusiaan, Mhm. ada studi independen, ada Mhm. penelitian juga dan Mhm. seterusnya ya. Jadi ada beberapa kategori bentuk kegiatan Mhm. gitu yang masuk di dalam tadi apa namanya kegiatan MBKM Iya. gitu. Sebetulnya kalau masalah mahasiswa ini apa namanya berkegiatan di luar kampus, Mhm. sebetulnya kurikulum ITB juga apa, sudah mengakomodir itu ya Bu Iya. Irma ya. Jadi Sebelum sebelum ada sebelum MBKM ya, ada Bu, ya? MBKM, jadi Iya. sebetulnya kita sudah menjalankan itu ya. Mhm. Misalnya, ada mata kuliah kerja praktek begitu ya, melalui Betul. magang begitu ya. Nah, ada juga kuliah KKN, nah seperti itu. Nah Betul. sekarang pelaksanaannya Kalau di lebih kita KKN tematik ya, Bu, ya? KKN tematik, Iya. betul. Nah sekarang pelaksanaannya lebih apa, lebih Mhm. apa ya namanya, masif gitu ya. Iya, Jadi betul. lebih banyak begitu. Nah, kembali lagi mungkin yang perlu disampaikan kepada mahasiswa ya. Mhm. Jadi kalau di ITB MBKM ini perlu mendapat persetujuan tadi. Jadi Mhm. persetujuannya apa, Di oleh tingkat program studi ya, Bu, ya? tentu yang Mhm. pertama yang paling dasar adalah di tingkat program Mhm. studi ya. Kenapa program studi harus menyetujui? Persetujuannya harus sebelum mahasiswa itu melaksanakan Iya, kegiatan kegiatannya. itu gitu. Mhm. Karena tadi kan disampaikan bahwa kegiatan MBKM ini sebetulnya diharapkannya kan menggantikan proses perkuliahan Mhm. ya. Nah, program studi ini kan yang memiliki kurikulum ya. Mhm. Jadi memiliki mahasiswa juga di Mhm. sana gitu ya. Jadi harus melihat bahwa apakah kegiatan yang ingin diikuti oleh Mhm. mahasiswa itu memang sejalan nggak gitu dengan Mhm. kurikulum ya. Jadi capaian pembelajaran yang bisa didapatkan oleh mahasiswa melalui kegiatan itu apa saja sih Mhm. gitu ya. Jadi program studi harus mengetahui sehingga salah satunya tadi persetujuan itu di dalamnya ada juga tahapan di mana program studi Mhm. perlu memetakan sebetulnya nanti kegiatan ini bisa diwadahi oleh mata kuliah apa sih Apa? gitu Iya. dan SKS-nya berapa dan juga nanti nilainya kan di ujungnya akan Mhm. nilai Betul, begitu ya. betul. Nah, jadi nanti kembali lagi bahwa apa ide dari kegiatan MBKM ini bisa dari manapun Iya. tapi awal harus masuk ke program Mhm. studi harus tahu dan program studi memiliki hak juga ya Iya. Bu ya. Jadi di ITB ini ada payung peraturan internal kita dari mulai Mhm. peraturan senat akademik, peraturan Iya. rektor, kemudian surat edaran WRAM yang Mhm. memang menyatakan bahwa apa namanya persetujuan itu sangat Iya, diwajibkan ya, iya. diwajibkan meskipun kegiatan MBKM ini bukan kegiatan yang Iya, wajib, tapi betul. ketika mahasiswa ingin Mhm. mengikuti ada kewajiban Iya, gitu ya, iya, ada kewajiban betul. ini harus ada Mhm. persetujuan dan seterusnya Iya. gitu. Jadi artinya MBKM ini Mhm. adalah hak ya, hak Iya betul, mahasiswa hak, bukan kewajiban, betul. tetapi institusi wajib Iya, institusi memfasilitasi ya. memfasilitasi, Jadi betul artinya seperti itu. betul. Jadi artinya tidak kemudian ketika mahasiswa memutuskan, "Ah, saya mau ambil mata kuliah Iya A di perguruan tinggi B," iya misalnya, iya, tidak otomatis dia hanya tinggal tinggal mendaftar, mendaftar. tapi harus minta Betul izin dulu betul. ke dosen wali atau ketua program studi ya, Iya betul, karena nanti dilihat nanti capaian dilihat capaian pembelajarannya seperti pembelajarannya apa. seperti Oke, apa. apakah Iya sesuai iya dengan kurikulum program studinya iya ataupun iya, tidak. dan memilih tadi Oke, mata kuliah ya, wadahnya karena itu, gitu. kelihatannya ini nih yang sekarang sedang banyak Sedang ramai. dibahas kan, kurang lebih seperti Iya betul itu. Bu Irma, jadi memang kita mulai melihat juga termasuk kenapa saya terlibat itu karena memang masalah administrasi akademiknya yang Betul. khas juga dari Iya, kegiatan ini. iya, iya, Jadi betul. mungkin dalam kesempatan ini juga saya sampaikan ya Mhm. ke mahasiswa bahwa nanti mata kuliah yang menjadi wadah tadi dari kegiatan itu, Mhm. jika tadi sudah ada persetujuan wali ya, itu tidak dicantumkan oleh mahasiswa di dalam pengisian rencana studi dalam pendaftaran Oke, ulang itu. Jadi iya. jangan masuk ke sana gitu ya. Mhm. Jadi nah sebetulnya terkait detail masalah MBKM itu sudah pernah beberapa kali Mhm. sosialisasi Mhm. juga, baik itu ke program studi ataupun ke Mhm. mahasiswa juga Mhm. gitu ya. Jadi silakan mahasiswa juga mungkin berkomunikasi tadi dengan Iya, program studi iya. karena kita menjaga dan juga bisa melihat ya Mhm.
sosialisasi terkait dengan MBKM di ITB begitu. Oke. Baik, jadi yang tadi dihindari itu adalah karena pernah yang sudah berjalan ini Bu, ada laporan misalnya dari ketua program studi bahwa mahasiswa datang ke program studi dan minta pencatatan karena dia sudah karena sudah mengikuti mengikuti tapi sebetulnya belum mendapatkan persetujuan itu di awal. Jadi sebetulnya itu tidak diperbolehkan di ITB seperti itu, begitu ya. Jadi hati-hati untuk mahasiswa, ini bukan kebebasan mutlak sebetulnya gitu ya. Dan karena kita bicara dengan mahasiswa ITB, tentu mahasiswa ITB harus melihat kegiatan ini tuh harus ada nilai tambah dong ya. Di kalau di program studi ada perkuliahan yang misalnya sudah berjalannya seperti ini gitu, artinya kalau itu akan digantikan dengan bentuk kegiatan lain yang di luar lain, ITB terutama misalnya, itu mahasiswa harus juga harus melihat mendapat nilai tambah harus ada nilai tambah begitu betul, ya Bu ya. Jadi ini adalah kesempatan untuk mahasiswa bisa meningkatkan kemampuan gitu ya. Jadi harus pertimbangannya itu begitu ya. Jadi kalau emang keikutsertaannya tidak cukup menambah tadi memberikan nilai tambah itu gitu ya. Jadi mahasiswa mungkin perlu kalau memang ingin sekali, mungkin cari bentuk kegiatan yang lain, kesempatan yang lain, begitu ya. Tapi kuncinya antara lain juga adalah membangun komunikasi yang baik dengan dosen wali akademik dan ketua program studi ya. Karena lingkungan yang paling dekat yang kemudian akan berinteraksi selama mahasiswa itu menjadi mahasiswa di ITB. Kan kita berharap sudah susah-susah masuk ke ITB ya, kalau bisa menyelesaikan menyelesaikan pendidikan dengan lancar gitu ya. Dan sebetulnya rujukan-rujukannya sudah ada ya Bu ya, panduan-panduannya gitu. Sudah ada peraturan akademik yang bisa dengan mudah diakses mahasiswa, kemudian juga sudah ada kalender pendidikan yang bisa mengingatkan kapan setiap kegiatan akademik harus dilakukan, kurang lebih seperti itu. Ada sistem informasi akademik juga ya Bu, jadi kalender itu harusnya di halaman utama. Termasuk juga kalau di ITB banyak juga kan direktorat atau kemudian unit kegiatan yang kemudian memanfaatkan juga media sosial untuk menginformasikan informasi-informasi atau peraturan-peraturan, hal-hal yang akan membantu mahasiswa untuk mendapatkan informasi lebih detail. Media sosialnya Didik apa Bu? Kita punya IG ya. Kita punya Instagram. Kalau tidak salah kita punya Akademik ITB. Twitter juga ya. Kemudian juga kita punya Line gitu ya. Kita memanfaatkan juga media-media sosial yang memang YouTube banyak juga digunakan oleh mahasiswa. Mungkin nanti di virtual exhibition ya bisa dielaborasi lebih jauh. Kira-kira mungkin itu ya Bu ya. Hal-hal yang kita bisa sampaikan obrolkan gitu ya, obrolan singkat tentang pendidikan di ITB yang tentu saja detailnya tetap harus dibaca gitu ya, dari peraturan akademik dan kemahasiswaan. Jangan hanya membaca pada saat sudah ada masalah atau sudah ada kasus gitu ya, tapi kita harus dan meluangkan kadang-kadang waktu juga untuk mahasiswa itu. Begini ya Bu ya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang batas waktu studi betul. Jadi sudah berada pada titik kritis begitu, titik kritis, dan kemudian informasinya juga katanya gitu ya, kata kakak kelasnya seniornya misalnya seperti ini dulu. Nah itu harus hati-hati karena sebetulnya carilah informasi berdasarkan tadi aturan yang sebetulnya sudah mudah oleh mahasiswa akses gitu ya. Karena jadi kan sebetulnya peraturan akademik juga selalu continuous improvement kan ya Bu ya, mengantisipasi perkembangan-perkembangan ada yang direvisi dan seterusnya betul. Jadi harus hati-hati. Oke. Itu mungkin ya pesan kita untuk para mahasiswa dari obrolan singkat kita hari ini, yang detailnya mungkin nanti kita bisa diakses pada tadi ya media-media yang kita miliki atau kemudian juga paling tidak platform situs akademik CX ya, kalau tidak, karena kan di situ pengumuman-pengumuman juga sering kita sampaikan. Baik, mungkin itu yang kita bisa bagi ya Bu Santi ya pada hari ini. Tentu saja kami mendoakan supaya studi
para mahasiswa bisa selalu lancar Lancar, gitu ya, amin. sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Iya. Baik, terima kasih atas perhatian yang Mhm. diberikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada kekurangan. Mhm. Semoga semuanya selalu dalam keadaan Sehat. sehat, selalu semangat, dan jangan lupa bahagia. Untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.